Shalom. Recording in progress. Lama nggak ketemu Bu Ona dan Bu siapa? Bu Grace ya, wah lama banget. I miss you Bu. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Anda menikah, itu kan kita diikat dalam pernikahan ya. Artinya apa? Pasanganmu saling take care dan bertanggung jawab satu sama lain. Tapi kalau kita diikat dengan kebenarannya Tuhan, siapa yang bertanggung jawab atas kita? Tuhan lah. Wow, keren. Kalau kita jadi tawanan cintanya Tuhan, kita diikat pinggang kita, hidup kita dengan kebenaran, dengan kekuatan, keperkasaannya Tuhan, dengan sorak-sorai, hidupmu tidak akan pernah galau. Amin Bapak Ibu. Ngomong kiri kanan, katakan hidupmu diikat dengan kebenarannya Tuhan, sehingga kita tidak bisa keluar dari tracknya Tuhan. Wow, keren sekali loh Bapak Ibu. Haleluya. Saudara yang percaya dan saudara yang mau seumur hidupmu menjadi tawanan cintanya Tuhan, tepuk tangan yang terbaik dong buat Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, selamanya tubuh jiwa roh kami, pikiran perasaan kehendak kami, bahkan segenap keturunan kami, hidup kami, pernikahan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seluruh aspek hidup kami adalah tawanan cintamu Tuhan, tawanan kebenaranmu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, selamanya kami terus diikat, dijamin, dihisap dalam perjanjian dengan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, dan inilah ucapan syukur kami. Kami mau memuji, menyembah, bersyukur, bersorak, memenuhi hati Tuhan dengan suara ucapan syukur. Kami tidak minta apa-apa Tuhan, kami mau cuma bilang thank you, thank you, thank you. Sebab Engkau sangat amat mencintai kami. Inilah mezbah syukur kami. Kami percaya Engkau bertata di atas mezbah syukur kami. Roh Kudus take over, ini bukan acara kami. Silakan Engkau yang berkarya dengan tanpa batas. Silakan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasih Tuhan yang siap menyembah, memberikan yang terbaik bagi pujaan hatimu Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Yes, semua yang terbaik disediakan bagiku. Wow, ingat kebaikannya. Kau pegang nendun hidupku, Dia yang pegang. Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Mari ucapkan syukur. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku bersembahkan hanya bagimu selamanya Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami tidak minta apa-apa Tuhan, cuma mau bilang thank you. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur, menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi kasih setia Tuhan. Sekali lagi pujikan lagu ini, katakan ku ada hari ini. Yes, karena kasih karuniamu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Dia yang pegang hidup kita. Kaulah
hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, sebab kemurahan hati-Mu lebih dari hidup kami. Oh, haleluya. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jaminan anugerah, jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jaminan kemenangan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap sel-sel darahmu berkata, Tuhan thank you ya. Aku gak minta apa-apa kok Tuhan, cuma mau bilang thank you. Cuma bilang thank you sebab Engkau superhero kami. Kami ada karena Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Sebab kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup yang benar Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab seluruh yang kami punya adalah anugerah-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu saja Tuhan. Memuji menyembah. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, dari hidup. Saya mau saudara lebih keras dari saya katakan kemurahan-Mu, kemurahan. Akui Dia dalam setiap langkahmu dan izinkan Tuhan yang meluruskan setiap jalan-jalan kita. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan menjadi ikat pinggang kami. Setiap kami selamanya menjadi tawanan cintanya Tuhan, tawanan kebenarannya Tuhan, tawanan roh-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan jadi tawanan rohnya Tuhan. Kami mau Tuhan. Hawa lidah memuji menyembah, menceritakan keperkasaan nama-Mu Tuhan. Yes. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari saja sama-sama kita bangkit berdiri. Mari ingat semua kebaikan Tuhan, ingat semua karyanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya Tuhan, terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Thank you Tuhan. Oh, oh, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sorak-sorai yang meriah bagi kemurahan Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Wow. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Saya mohon Anda lebih keras dari saya. Anugerah-Mu Tuhan membuat kami semakin jatuh cinta sama Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada kasih dan kesetiaan dan ketaatan seperti ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Kau membuatku
berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Engkau berharga di mata Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukuplah bagiku. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, apapun masa lalu Anda, jangan sekali-kali berkata lagi, aku bukan siapa-siapa. Hei, engkau orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau dicintai Tuhan, engkau ada dalam destininya yang ajaib. Bahkan Dia mati buat engkau dan saya. Engkau berharga di mata Tuhan. Dia sangat mencintai engkau. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Yes, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukuplah bagiku. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Yes, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukuplah bagiku. Lebih lagi katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Saya serahkan Bapak Pendeta yang selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Thank you Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat cintanya Tuhan yang amat sangat besar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami berharga karena kami telah ditebus dengan darah yang sempurna, melebihi emas, perak, dan harta seluruh dunia. Itulah menjelaskan mengapa kami berharga ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memperjuangkan kami yang berdosa, yang hina, yang bukan siapa-siapa, menebus kami dengan harga yang mahal supaya kami berharga. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan keberhargaan kami, identitas yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan menyentuh hati kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, 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 amin. Ya, silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan, dan kita juga patut bersyukur Tuhan masih menyampaikan firman-Nya kepada kita, luar biasa. Nah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang mungkin jarang kita dengarkan. Temanya sederhana sekali, let God be God. Dan mungkin kita bingung, biarlah Allah menjadi Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Allah pernah tidak jadi Allah? Jawabannya jelas, Dia akan selalu jadi Allah. Tidak peduli semua manusia tidak mau menyembah Dia,
dia tetap Allah. Tapi yang saya maksudkan adalah let God be God di dalam hidup kita. Karena Allah itu selamanya akan jadi Allah, terlepas dari respons kita. Tapi seringkali kita tidak memperlakukan dia sebagai Allah di dalam hidup kita. Dan saya ingin memulai khotbah saya dengan pertanyaan, siapa di sini yang bisa renang? Berapa yang bisa renang? Oke, yang tidak bisa renang? Yang tidak paham bahasa Indonesia, yang dari tadi nggak ngangkat tangan, berarti biasa di kolam renang tapi nggak bisa renang mungkin ya gitu. Tahukah kita bahwa gerakan renang yang paling gampang adalah back float? Karena kita tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi kalau you can do it when you do nothing. Kalau yang tidak bisa renang, percayalah kepada saya, ini bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan. Next slide please. Ini akan bisa menyelamatkan kita. Manusia itu diciptakan bukan untuk tenggelam. Selama kita bisa tidur, cuma membuka tangan kita, membuka kaki kita, tidur, benar-benar tidur. Letakkan kepala di air, airnya sampai ke telinga. Jangan ngangkat kepala untuk mengecek keadaan. Jangan banyak bergerak, hanya tidur saja. Lupakan KPR, lupakan tagihan anak-anak sekolah. Maka pada saat kita tidur dengan tenang, ternyata kita tidak tenggelam. Saya sudah mengajarkan ini ke banyak orang yang berenang. Karena mereka nggak bisa, takut tenggelam. Saya ajarkan ini, gampang sekali. Saya pergi ke Labuan Bajo di laut, enak saudara. Tinggal back float gitu, aduh tenang rasanya, itu nggak mikir apapun gitu kan. Tahu-tahu sampai ke tengah lihat daratannya jauh banget, males renang baliknya gitu kan. Mau panggil Grab nggak ada gitu. Akhirnya terpaksa renang biasa untuk mencapai daratan gitu. Tapi ini memberi pelajaran penting untuk kita. Sebetulnya when we do nothing, we gonna be fine. Tapi seringkali we want to do many things. Dan itulah yang membuat kita akhirnya justru runtuh, membuat kita seringkali justru hancur. Karena apa? Karena kita mau bergerak. Kita mau mengerjakan terlalu banyak hal. Padahal itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita itu tenang. Tapi kita bergerak terus mengerjakan banyak hal, seolah-olah kalau saya tidak melakukan banyak hal, saya tidak mungkin berhasil. Bahasa Yunaninya kakean pola. Makanya kita perlu mendengar ini. Let God be God. When we do nothing, sebetulnya Tuhan does everything for us. Mari kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian, saya membaca lebih dulu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin, amin. Saya yakin cerita ini bukan cerita yang asing bagi kita. Kita mungkin sudah membaca berkali-kali, sudah mendengarkan khotbah berkali-kali. Tapi menariknya adalah kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa juga kita lakukan sampai sekarang. Saya teringat perkataan seorang filsuf, dia sebetulnya bisa banyak bidang, tapi lebih dikenal sebagai seorang filsuf yang bernama Josh Santayana. Josh Santayana. Saya menduga dia asalnya dari Pulau Jawa dan nama aslinya Jono Sondoloyo sebetulnya ya. Jadi namanya Josh Santayana, dan Josh Santayana berkata begini, those who do not learn from history will be condemned to repeat it.
Mereka yang tidak mau belajar dari sejarah akan dihukum untuk mengulanginya lagi. Dan itulah kita sebetulnya. Kita sudah tahu cerita ini, kita sudah tahu bagaimana iblis memperdaya kita. Tapi menariknya, kita selalu jatuh di lubang yang sama. Bahkan beberapa orang Kristen menganggap iblis itu nggak perlu ditakuti katanya. Wah, saya pernah ketemu sama satu orang, dia sudah senior banget, puluhan tahun jadi orang Kristen. Dan dia bilang gini, jangan takut sama iblis. Apa itu iblis itu? Jangan ditakutin. Saya setuju ya, iblis tidak perlu ditakuti karena sudah dikalahkan Yesus. Benar nggak sih? Karena sudah dikalahkan Yesus, makanya kita tidak perlu takut kepada iblis. Makanya kalau malam-malam sendirian jalan, nggak usah takut. Dan anehnya orang-orang Kristen kalau takut lagunya di mana-mana sama. Kalau takut nyanyi lagu apa? Dalam nama Yesus, dalam nama, bener ya? Siapa yang ngajarin coba? Kenapa kok semua orang Kristen di Indonesia nyanyinya lagu itu ya kan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Tambah takut, tambah cepat. Bener nggak sih? Lagunya tambah cepat tuh. Pertama pelan, tambah lama tambah cepat. Dalam nama Yesus, dalam nama, tambah lari, bener ya? Begitu sampai pojok ketemu pocong, lagunya diganti. Dalam Yesus kita bersaudara. Pocongnya malah disalamin ya kan, supaya tidak terjadi apa-apa. Apaan tuh orang Kristen gitu. Nah, kita ini jangan takut kepada iblis karena iblis sudah dikalahkan oleh Kristus. Amin. Tapi kita jangan gegabah. Karena iblis itu lebih kuat dari kita. Lebih kuat dari kita. Ada orang Kristen terlalu sombong gitu. Sampai akhirnya saya ngomong gini, Bapak perlu hati-hati loh ya sama iblis. Kenapa? Iblis lebih tua dari Bapak. Baru dia diam. Karena usianya dia 70-an gitu kan. Sudah diomongin, jangan menganggap remeh iblis. Banyak berdoa, banyak berjaga-jaga, waspada. Dia tuh seolah-olah tuh kayak gak terkalahkan gitu loh saudara. Melawan iblis tuh kayak invincible gitu. Gak bisa dikalahkan sama iblis gitu. Makanya ketika saya ingatkan iblis lebih tua dari dia, lebih pengalaman dari dia baru sadar tuh. Maka kita anehnya mengulang kesalahan yang sama. Nah, bagaimana cara iblis membuat kita itu tidak bisa let God be God? Menjadikan kita itu jadi seperti Allah. Ini dia yang dilakukan iblis. Ada dua hal. Yang pertama adalah meragukan kebaikan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan demikian. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Kemudian ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis mulai serangannya dengan berkata begini, kamu dilarang makan semua kan? Sudah pasti ini taktiknya dia. Masa iblis tidak tahu yang dikatakan Tuhan? Tahulah. Makanya perempuan ini langsung menjawab, oh tidak, kita boleh makan. Cuma satu yang tidak boleh dimakan. Jadi boleh makan semua, satu tidak boleh. Iblis lalu menimbulkan keraguan. Mengapa yang satu tidak boleh? Mengapa yang satu tidak boleh? Itu strateginya iblis. Lalu Hawa mulai berpikir, iya ya, kenapa semuanya boleh yang satu tidak boleh ya? Iblis berkata begini, karena Allah tidak mau ada saingan. Begitu kamu makan, kamu menjadi seperti Allah. Kamu menjadi seperti Allah gitu. Lalu mereka pikir gini, iya ya, kita ini diciptakan sebagai gambar Allah. Tapi kan kita bukan seperti Allah. Kalau bisa lebih, kenapa puas di sini? Mulai mikir, wah jangan-jangan memang benar nih, jangan-jangan Tuhan memang punya maksud buruk kepada kita nih. Semuanya boleh, yang ini tidak boleh. Dan itulah yang dikelitikin oleh iblis. Dan aneh kok kita ini. Misalnya ya, kita lihat ada lubang, dilarang mengintip. Yang kita lakukan apa? Loh, aneh kan? Mau ngintip, kenapa dilarang ngintip? Kepengen tahu kenapa dilarang ngintip. Aneh manusia itu. Dilarang kencing di sini, kita kencing di sebelahnya. Bener gak sih? Dilarang kencing sampai kanan kiri 10 meter. Bela-belain ngitung, bener gak sih? Setelah 10 meter kencing. Aneh manusia itu. Sampai beberapa tembok ada tulisannya apa? Dilarang kencing di sini kecuali
Loh ya kan, kenapa sampai ditulisin gitu? Ya karena orang nggak peduli tetap kencing situ kan gitu. Padahal kan banyak tempat kencing, ada kamar mandi umum, segala macam. Orang nggak mau, tetap kencing di situ. Tapi gaya anjing gini kan, itulah manusia aneh. Kita ini boleh melakukan banyak hal, tidak boleh satu aja. Kita ini nggak suka. Padahal banyak hal boleh loh. Dan kalau kita pikir-pikir ya, sebetulnya Allah menciptakan manusia itu seperti gambarnya. Di pasal 1 ayat 27 dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita ini jauh lebih berharga daripada semua binatang yang ada di dunia, semua tanaman yang ada di dunia, lebih berharga daripada matahari, bulan, bintang. Mazmur 8 mengatakan apa? Jika aku melihat bulan, bintang, semua yang kau ciptakan, siapakah manusia itu sehingga engkau apa? Memperhatikannya. Apa kurang sih? Kita ini sebagai gambar Allah itu sudah pretty good. Tapi iblis berkata, kamu bisa lebih. Lalu coba perhatikan buah yang ada di Taman Eden ya, di Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Salah kalau ada hamba Tuhan, saya pernah dengar khotbahnya begini, Hawa itu ingin makan buah itu, kenapa? Karena sedap kelihatannya, wah warnanya mengkilat, karena rasanya mungkin enak. Menurut saya salah sih. Kenapa salah? Karena semua pohon di Taman Eden seperti itu. Bener gak sih? Semua pohon di Taman Eden loh. Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi Tuhan kasih semua sama persis dengan buah itu. Cuma Tuhan larang, yang itu jangan dimakan ya. Tapi manusia nggak pernah puas tuh. Dan itulah kita. Iblis itu bisa membuat kita menjadikan diri kita Allah dalam hidup kita dengan cara meragukan kebaikan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita berkata begini, Tuhan engkau nggak becus mengatur hidupku. Aku punya rencana yang lebih baik. Tuhan, kalau engkau Allah, kenapa kamu ngatur hidupku kayak begini? Kalau cuma begini aku bisa ngatur lebih baik. Kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Dengarkan kalimat ini. Natur berdosa mendorong kita untuk berfokus pada apa yang kita belum dapatkan daripada mensyukuri apa yang Allah sudah berikan. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Natur berdosa mendorong kita untuk berfokus pada apa yang kita belum dapatkan daripada mensyukuri apa yang Allah sudah berikan. Sudah dikasih semua pohon bebas, ini menarik, ini baik untuk dimakan, makan sepuasmu. Kok masih kepingin satu itu loh yang dilarang? Bukankah itu kita sih? Allah sudah berbuat banyak kebaikan dalam hidup kita, tapi karena ada satu yang kita inginkan dan kita belum dapatkan, lalu kita berpikir Tuhan tidak mengasihi kita. Bukankah itu kita? Kita sulit untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Pokoknya Allah melakukan kebaikan banyak pun, ada satu yang buruk di mata kita, kita anggap Allah buruk terhadap kita. Aneh sekali manusia itu. Sudah dikasih semuanya, tapi natur kita berdosa memang gitu. Contoh ya, contoh nih, dikasih suami setia, pengertian, bersyukur enggak? Tidak KDRT, bersyukur enggak? Tapi gajinya pas-pasan, bersyukur enggak? Loh, bersyukurnya mulai kurang dong. Ngerti enggak sih maksud saya, ngerti enggak sih? Jadi kita ini sudah dikasih banyak yang baik, ya kan? Terus ada satu yang di mata kita kurang baik. Semuanya ini enggak ada artinya. Dikasih anak sayang sama kita, bersyukur, anaknya lucu, waduh sayang sama kita, lucu banget gitu kan, suka main sama kita, aduh bagus banget gitu kan, tapi kurang pinter di sekolah, akhirnya kurang bersyukur, protes sama Tuhan, kenapa anakku nggak sepinter anaknya orang lain? Aneh kan, manusia itu memang gitu.
Karena natur kita berdosa. Bayangkan, Adam dan Hawa belum berdosa saja loh ya. Ini posisi kan Adam dan Hawa naturnya belum berdosa. Godaan untuk tidak bersyukur itu ada. Sekarang natur kita sudah rusak oleh dosa. Godaan untuk tidak bersyukur semakin besar. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Kalimat berikutnya ini yang membuat saya selalu punya alasan untuk bersyukur. Yang sering menuntut Kristus untuk membuktikan kasih-Nya, berarti tidak memahami betapa besar kasih yang Dia tunjukkan di Golgota. Saya baca sekali lagi. Yang sering menuntut Kristus untuk membuktikan kasih-Nya, berarti tidak memahami betapa besar kasih yang Dia tunjukkan di Golgota. Kita ini sering kali ngomong sama Tuhan gini, Tuhan sembuhkan ya, kalau nggak sembuh aku nggak mau pelayanan loh ya. Saya ingat dulu waktu saya remaja punya teman, ini senior saya malahan, ngomong gini, aku sudah doa sama Tuhan, aku sakit berminggu-minggu nggak sembuh, aku ngomong sama Tuhan, pokoknya kalau Tuhan minggu ini, minggu depan nggak sembuhkan, aku nggak mau jadi guru sekolah minggu. Gitu, ngancam Tuhan. Terus saya senyum sama dia, wah ini mungkin Tuhan lagi rapat darurat nih gitu, karena kehilangan salah satu guru sekolah minggunya, mungkin alam semesta berhenti berputar nih gara-gara ada satu orang nggak mau pelayanan. Prikitiu lah, kalau saya jadi Tuhan dari atas saya bilang prikitiu, ngerti nggak sih? Nggak ada saya, nggak ada saudara, nggak masalah kok. Sungguh, nggak ada saya, nggak ada saudara, kerajaan Allah akan baik-baik saja, gereja Tuhan akan baik-baik saja. Maka salah satu filosofi pelayanan di gereja REK Indonesia yang saya buat, salah satunya adalah tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. Itu, semua pelayan wajib hafalkan itu, supaya mereka belajar rendah hati. Tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tapi kita seringkali lupa, Tuhan itu sudah berbuat baik kepada kita. Bayangkan ya kalau seandainya saudara itu protes sama Tuhan, Tuhan kalau benar Engkau mengasihi aku, coba buktikan. Itu kalau saya jadi Yesus, saya bawa salib nemui saudara, dan saya tanya, saya kurang dah? Ngerti gak sih? Masih kurang dah? Allah memberikan anaknya, Yesus memberikan dirinya bagi kita, itu adalah kasih yang terbesar. Amin. Itu kasih yang tiada taranya. Tapi kita seringkali masih meragukan kebaikan Tuhan yang itu. Kita lebih fokus pada yang lain-lain. Kalau Tuhan baik kepada aku, mengapa aku mengalami masa lalu seperti ini? Kalau Tuhan baik kepada aku, mengapa kecelakaan itu Tuhan tidak cegah? Kalau Tuhan baik kepada aku, mengapa anakku kok beda dengan yang lain? Mengapa aku dibiarkan Tuhan salah milih pasangan gitu kan? Padahal Tuhan sudah memberikan kebaikannya luar biasa. Saya berapa waktu lalu bicara dengan salah satu istri hamba Tuhan, dan saya ngajarin dia begini, kamu tuh ada kecenderungan selalu melihat downs dan lupa melihat ups. Makanya kalau ditanya bagaimana kabarmu, dia jawab ups and downs. Waktu ditanya downsnya apa, wah cepet dia cerita, bum. Ditanya upsnya apa, diem. Padahal Tuhan itu sudah memberi contoh kepada kita untuk bersyukur. Di Kejadian 1 misalnya, waktu Tuhan menciptakan terang, Tuhan bilang baik. Baik loh, Tuhan bilang baik. Padahal keadaan waktu itu apa? Masih kacau. Air itu masih memenuhi bumi. Cuma sekarang bedanya, kalau sebelumnya gelap total, sekarang ada terang. Tuhan bilang baik. Lalu Tuhan ciptakan cakrawala untuk membagi air di atas, air di bawah. Baik katanya. Nanti yang sudah di bawah dikumpulin satu tempat, Tuhan bilangnya apa? Baik loh, itu kan Tuhan. Padahal belum siap didiami loh. Tetap Tuhan bilang baik, baik, baik. Saya yakin kalau saudara yang menilai, cerita Alkitabnya beda. Lalu saudara melihat terang itu dan berkata not bad. Ngerti gak sih? Dan saudara melihat cakrawala, melihat darat dan laut dan berkata lumayan. Belum baik nih. Baru nanti sampai semua ada perfect, baru saudara bilang baik. Jadi kita ini cuma punya kategorinya dua. Tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, baik. Kategorinya Tuhan enggak gitu. Kategorinya Tuhan itu baik, 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 sangat baik. Perubahan sekecil apapun itu baik. Tapi kita rasanya kurang gitu loh. Suami dulu suka mukul,
Sekarang kalau mukul nggak kena ya kan? Bukan ya. Kalau dulu suka mukul, sekarang cuma ngomong tapi masih kasar. Bersyukur nggak? Bersyukur. Nanti lama-lama ngomongnya itu nggak tinggi tapi tetap nyelekit. Bersyukur. Berapa kali suami istri itu bertengkar ya, mau cerai. Saya bahkan nangani hamba Tuhan senior yang akhirnya cerai bertahun-tahun lalu. Gara-gara apa? Yang satu ngomong gini, pokoknya aku mau balik rumah kalau dia berubah. Terus yang satu ngomong gini, aku nggak akan terima dia balik ke rumahku kalau dia nggak minta ampun dan menyadari semua ini salahnya. Ujungnya udah kelihatan kan? Pengadilan, perceraian. Karena nggak bisa bersyukur satu sama lain. Nuntutnya gini, pokoknya selama nggak sempurna berarti jelek. Padahal Allah yang sempurna melihat yang tidak sempurna, tapi ada progres. Tuhan bilangnya baik. Belajar untuk bersyukur sih. Yang kedua, yang dilakukan iblis kepada kita, sehingga pada akhirnya kita nggak bisa let God be God. Selain membuat kita meragukan kebaikan Tuhan adalah menginginkan wewenang Tuhan. Menginginkan wewenang Tuhan. Saya bacakan ayat 5 dan 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Perhatikan itu kata-kata yang dipakai di sana. Kamu akan menjadi seperti Allah. Seolah-olah iblis berkata begini, mengapa kamu cuma puas sebagai gambar Allah? Ini ada kesempatan nih, kamu menjadi seperti Allah. Lalu apa yang sebelumnya menjadi haknya Allah, sekarang menjadi haknya Hawa nih, ditawarkan oleh iblis. Misalnya Mike, dikatakan tadi Hawa melihat, menentukan yang baik dan tidak baik. Kalau kita baca di pasal yang pertama, next slide. Di pasal yang pertama, kata kerja melihat, subjeknya siapa? Kata kerja melihat, subjeknya Tuhan. Tuhan melihat, Allah melihat, Allah melihat. Sekarang Hawa melihat. Lalu, oh ini baik untuk dimakan nih, baik untuk dimakan. Sebelumnya yang menentukan baik Tuhan. Sekarang Hawa. Terus dikasih tahu, nanti kamu bisa menentukan yang baik dan yang tidak baik. Kita ingat di Kejadian pasal 2 ayat 18. Ketika melihat Adam sendirian, Tuhan berkata apa? Tidak rame laki-laki seorang diri saja. Bukan tidak rame kan? Tidak baik, ngerti enggak? Makanya di mana-mana saya menekankan ini supaya para perempuan di sini paham. Perempuan diciptakan untuk membuat laki-laki menjadi lebih baik, bukan membuat suasana lebih ramai. Sebab bayangkan kalau Tuhan ngomong tidak ramai laki-laki seorang diri saja, aku akan menciptakan sound horeg. Ngerti nggak sih? Atau mungkin kalau biayanya terlalu besar mengganggu warga, aku akan menciptakan rokok dengan slogannya nggak ada lo nggak rame. Loh, yang berhak menentukan baik tidak baik itu Allah. Tapi sekarang diambil oleh Hawa. Dan ini bodoh sih. Kenapa bodoh? Karena setelah hari ke-6, setelah Adam Hawa diciptakan, Tuhan berkata apa? Sungguh amat baik. Kan tidak ada kejahatan. Tidak ada yang tidak baik kan? Terus iblisnya ngomong gini, kamu kepengen tahu nggak yang baik sama yang tidak baik? Loh kok bisa kepengen loh? Kan nggak ada yang tidak baik. Tapi itulah liciknya dan cerdiknya iblis. Iblis itu memperdayai, membuat kita, ini wewenangmu, ambil aja. Kenapa cuma Tuhan yang berhak itu? Kamu juga berhak kok. Kamu berhak menentukan yang baik dan yang jahat. Kamu berhak mengatur hidupmu sendiri. Jangan bergantung terus sama Tuhan. Dan itulah saya dan saudara. Coba kita renungkan ya.
Kita ini seringkali jadi Tuhan nggak? Mau bebas menentukan apa saja. Senang nggak sih kalau saudara tuh bebas menentukan apa saja? Suka nggak? Next slide please. Saudara bebas menentukan apa saja, suka nggak? Suka dibatasi atau suka kebebasan? Wah, pertanyaan konyol lah. Ya orang suka kebebasan lah daripada batasan. Suka kuasa nggak? Kalau ngomong A semua A. Suka. Suka mengontrol nggak? Dan inilah kita nih. Misalnya renungkan yang sudah punya anak. Saya berapa kali melihat ada anak itu kasihan. Berapa waktu lalu saya memberi konseling. Satu orang yang sudah usianya 30-an lebih mau 40-an. Bermasalah dengan istrinya. Dan ketika saya konseling, saya tahu mengapa dia bermasalah dengan istrinya. Karena istrinya ini pintar dan istrinya ini memang suka ngatur detail. Dan memang kalau diatur istrinya itu bagus. Nah persoalannya apa? Persoalannya adalah dia dulu hidup bersama mamahnya yang free control juga. Yang suka ngatur detail. Jadi ketika dia menikah, dia itu berharap setelah nikah, dia itu bisa nyanyi, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Begitu menikah, dia mendapati versi mamahnya lebih muda, gitu ngerti nggak sih? Dan dia mengatakan, aku nggak punya harga diri sih. Aku bermasalah dengan harga diriku. Padahal dia punya banyak kelebihan. Kenapa? Karena untuk segala sesuatu yang memutuskan mamanya. Segala sesuatu, mamanya yang memutuskan. Wah, beberapa orang tua itu benar-benar controlling banget sih. Seolah-olah anaknya ditentukan oleh dirinya. Berapa waktu lalu saya tidak tahu mengapa, karena ketika saya nonton YouTube, ya nonton YouTube-nya itu kan tentang kekristenan, olahraga, gitu, gizi, segala macam. Tiba-tiba ada kesaksian, testimoni. Wah, ada pelayanan, berarti kaitannya sama pelayanan. Yaitu kesaksian seorang bintang film porno. Nah, saya tidak tahu dia terkenal atau tidak terkenal, karena kan saya bukan penikmat, jadi saya tidak tahu dia terkenal atau tidak. Pokoknya di tulisannya, dia adalah mantan bintang film porno. Ini channel Kristen ya. Lalu dia menceritakan bagaimana dia menjadi bintang film porno. Yaitu karena dia tidak pernah dihargai, merasa tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Lalu orang tuanya, terutama mamahnya, itu sangat abusive sekali. Kalau dia melakukan kesalahan selalu diomongin apa? Kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh orang gagal dan seterusnya. Dan mamanya itu controlling banget. Jadi dia cerita, pada waktu umur 18 tahun di Amerika kan sudah boleh tuh meninggalkan rumah. Orang tua nggak berhak untuk menahan. Maka dia langsung pergi ke klub striptease. Dan di situ dia ditawari macam-macam. Akhirnya dia menemukan dunianya. Puji Tuhan setelah lama berkecimpung di film industri porno itu, akhirnya Tuhan tangkap dia dan dia bertobat. Tapi dari cerita itu semakin meneguhkan. Banyak orang tua memang harus belajar untuk melepaskan kontrol terhadap anak-anaknya. Bahkan ada satu anak itu nangis. Dia itu sudah lulus kuliah. Nangis gara-gara apa? Cerita ke saya. Saya ini tiap kali pergi ke satu tempat, mama atau papa selalu minta fit call. Dan setelah fit call, suruh 360 muter gini. Saya kenal baik dengan papa mamanya. Terus saya kasih usulan, Pak, Bu, jangan gitu. Belikan kamera GoPro aja, langsung dimur di sininya. Supaya nanti dia manapun pergi, sudah nangkep semuanya yang ada. Gak perlulah. Anak saya pertama kali mau sekolah Amerika, itu wah ceritanya panjang lah. To make it short, istri saya itu agak berat hati. Dia ngomong gini, Pak, nanti kalau ada penembakan massal bagaimana? Nanti kalau terjerat narkoba bagaimana? Nanti kalau terjerat free sex bagaimana? Saya ngomong sama istri saya, udahlah, aku sudah beritakan Injil ke anak-anakmu. Anak-anak kita itu sudah dengar Injil dari papanya sendiri. Jadi waktu mereka umur 4 tahun, saya beritakan Injil. Terus saya suruh mereka ngikutin saya berdoa. Saya tanya, percaya Yesus nggak? Percaya, ikuti papa berdoa.
Umur 12 tahun, waktu ulang tahun, biasa setelah makan berempat, saya ngajak ngomong sendiri. Jadi father son conversation. Dan saya ngomong sama anak saya tentang 3 hal. Identitas di dalam Kristus, seks, dan Injil. Lalu saya tanya sama anak saya, kamu percaya Yesus nggak? Saya beritakan Injil dari awal, saya tanya, kamu percaya Yesus nggak? Percaya. Coba kamu berdoa. Bersuara, papa mau dengar. Berdoa ya. Pada waktu anak saya menyerahkan diri kepada Tuhan, hati saya ini tenang sih. Maka saya ngomong sama istri saya, sudah, anak-anak kita sudah bertobat, sudah terima Injil. Berarti mereka itu anak-anak Bapak di surga. Dan Bapak di surga lebih sayang mereka daripada kita berdua sayang mereka. Bapak di surga lebih mampu menjaga mereka daripada kita menjaga mereka. Sudah, tenang saja. Jangan coba-coba jadi Allah. Tapi kita kan sebagai orang tua kepengen ya memastikan anak kita baik-baik saja, bener gak sih? Seolah-olah kalau tidak kita yang melakukan gitu kan, wah anak kita pasti berantakan. Kita lupa bahwa ada anugerah Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang bekerja. Jangan menjadi Allah untuk kita maupun untuk anak-anak kita. Misalnya di tengah situasi krisis semacam ini, saya lihat banyak orang itu mau jadi Allah gitu loh saudara. Saya sudah ngomongin, berdoa, ubah planningmu, koreksi targetmu. Sudah, that's all that you can do. Tetap bingung, tanya, Pak, perang Iran ini kapan berakhirnya ya Pak ya? Wah saya nggak bawa bola kristal nih sama kartu tarot, saya nggak tahu nih. Coba sekarang saya tanya, perang Iran, Amerika, Israel, Lebanon, Timur Tengah semua itu, saudara itu punya kuasa untuk menghentikan nggak? Ya sudah toh. Buat apa memikirkan sesuatu yang di luar kontrol saudara untuk mikir? Kita ini seringkali complicate life di dalam hidup kita. We tend to complicate our lives. Dengan cara apa? Mengambil wewenangnya Tuhan. Saya dulu gitu. Kalau saya kasih konseling jemaat, keadaannya lebih buruk. Wah nggak bisa tidur saya. Saya mesti mikirin cara, bagaimana caranya. Waduh saya tertekan sekali, sampai marah kadang-kala. Saya sudah ngomongin kamu, kenapa kamu nggak melakukan? Sekarang loh saya tenang. Yang penting saya sudah memberi konseling yang baik, mendoakan dia, membangun relasi dengan dia. Selebihnya saya serahkan Tuhan sih. Cuma kita ini seringkali khawatir untuk hal-hal yang di luar kontrol kita. Benar atau betul? Berarti saudara ingin mengambil wewenangnya Tuhan nggak? Ada banyak hal di luar kontrol kita. Bahkan saya selalu ngomong gini, yang Tuhan letakkan di tangan kita itu jauh lebih sedikit daripada yang Tuhan tidak letakkan di tangan kita. Bahkan kalau mau dengar painful truth, kebenaran yang lebih menyakitkan lagi, ini dengar baik-baik ya, bukan cuma yang Tuhan taruh di tangan kita lebih sedikit daripada yang dia tidak taruh di tangan kita, tapi ini dia, apapun yang ada di tangan kita pada akhirnya akan diambil dari tangan kita, supaya tangan kita itu kosong dan dipegang oleh Tuhan. Selama ini kita nggak bisa megang tangan Tuhan sepenuhnya, karena di tangan kita masih ada yang lain. Ketika krisis demi krisis terjadi dalam hidup kita, itu cara Tuhan untuk berkata, now you have nothing in your hands, hold my hand tightly. Dan itu terjadi pada saya. Saya dulu nggak bisa. Saya ini punya moto, tidak bisa. Semua harus bisa. There must be something that I can do to fix the situation. Bahkan sejak saya SD aja, guru saya kalau punya masalah, tanyanya ke saya, percaya nggak? Bukan tanya pelajaran, tanya solusi persoalan apa. Saya ini dikenal sebagai problem solver, saudara. Di mana-mana saya terkenal jadi problem solver, karena kan saya troublemaker kan. Jadi saya bisa membuat dan saya bisa memperbaikinya gitu. Semua persoalan kan dari saya, ya kan pabriknya sini. Ya jadi saya mekanisnya juga di situ kan. Tapi Tuhan bawa saya pada satu titik ketika saya harus mengaku, I am no one, I can do nothing. Dan itu melegakan sekali sih. Itu melegakan. Saya mau tutup renungan ini dengan 2 kalimat. Yang tidak bisa tenang sebelum memastikan semua aman, pada dasarnya sedang melawan kedaulatan Tuhan. Yang tidak bisa tenang sebelum memastikan semua aman, pada dasarnya sedang melawan kedaulatan Tuhan. Udah, tenang aja.
Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu, saudara. Ada tagihan dari kontraktor karena salah satu cabang rek itu kan sedang renovasi 1,4 M dan harus dibayar 2 bulan. Kas itu nggak ada duit. Itu hasil rapat majelisnya gitu. Pulang rumah, istri saya tanya, highlightnya apa di rapat yang bisa didoakan? Oh, ini ada tagihan sekian. Wah, gede banget ya. Lumayan. Gitu. Terus saya sikat gigi, mau tidur. Setelah doa mau tidur, istri saya bangunin. Kamu kok bisa tidur, Pak? Loh, kenapa? Itu loh utang 1,4, berapa minggu harus dilunasi, berapa bulan harus dilunasi gitu kan. Terus saya jawab sambil senyum, gini ya, kalau aku malam ini nggak tidur, lunas nggak besok? Enggak, udah lebih baik tidur. Saya nggak bisa apa-apa, ngerti nggak sih? Udah tidur aja. Toh pada akhirnya sekarang lunas kan? Banyak hal itu Tuhan kerja yang saya nggak ngerti caranya kayak apa. Tapi saya belajar untuk do nothing sih. Artinya adalah yang ada di tangan saya maksimalkan. Berdoa, membuat rencana, mengoreksi target, memikirkan ulang strategi. Nah itu semua yang kita lakukan. Di luar itu bagiannya Tuhan. Dan yang terakhir, otonomi moral untuk menentukan baik tidak baik yang ditawarkan iblis. Otonomi moral adalah kebohongan. Kebebasan versi dunia merupakan pintu masuk ke dalam jenis perbudakan lainnya. Dengarkan saya baik-baik, Alkitab mengajarkan begini. Ketaatan adalah jalan menuju kebebasan. Yesus mengatakan, my word will set you free. Firmanku akan membebaskan engkau. Ketaatan adalah jalan menuju kebebasan. Tapi dunia mengajarkan sebaliknya. Kebebasan. Tapi kita lupa kelanjutannya apa? Kebebasan versi dunia adalah jalan masuk menuju perbudakan. Jadi saudara mau kebebasan atau perbudakan? Kalau saudara mau kebebasan, saudara ketaatan. Kalau saudara mau perbudakan, saudara akan cari kebebasan sih. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya berjumpa dengan anak muda. Beberapa anak muda sekarang ini kan permisif sekali terhadap seks. Free sex itu dianggapnya oke-oke saja. Bahkan ada yang membela free sex. Saya ingat, saya ketemu anak muda bertahun-tahun yang lalu, dan dia ngomong gini, terserahlah pastor, free sex itu kan hak masing-masing orang. Setiap orang kan bebas melakukan. Setiap orang kan bebas melakukan. Terus saya ngomong gini, aku tidak percaya kamu bebas melakukan. Enggak, aku bebas melakukannya, kapanpun, kepada siapapun, aku bebas melakukannya. Terus saya tanya sama dia begini, kamu bisa enggak tidak melakukannya? Kalau kamu benar-benar bebas, berarti kamu bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak melakukan. Selama ini yang kamu lakukan apa? Yang terjadi pada kamu adalah selalu melakukan. Berarti itu bukan kebebasan. Berarti itu perbudakan. Omong kosong kalau kamu menganggap dirimu bebas. Allah menawarkan sesuatu yang lebih baik. Melalui ketaatan, engkau akan mendapatkan kebebasan. Sungguh, mendapatkan kebebasan. Kenapa? Karena dosa itu tidak lagi memikat di mata kita. Dosa itu tidak lagi menarik. Bahkan setelah saya berjumpa dengan Tuhan, dengan Injil berkali-kali sejak 10-11 tahun yang lalu, saya kalau melihat dosa itu malah sampai bingung. Kenapa dulu saya sampai bisa pengen itu? Ngerti gak sih? Itu sama seperti kalau saudara pernikahannya sekarang tuh bahagia, terus ingat mantan yang rusak, yang nakal dan sebagainya, sampai bingung. Kok bisa ya dulu aku jatuh cinta sama orang kayak gitu? Ngerti gak sih? Kalau saudara menemukan Kristus, keindahan Injil, keberhargaan Kristus, maka saudara akan menyampaikan dunia. Hari ini pesan saya cuma satu, let God be God. We are not God, let God be God. Dan itulah yang memerdekakan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami ada harapan di dalam hidup kami. Bahkan di tengah carut marut kehidupan kami ada harapan, karena Engkau Allah yang mengendalikan hidup kami. Tapi sekaligus kami selain bersyukur, kami juga mohon ampun di hadapan-Mu, karena firman-Mu menegur kami dengan keras.
Bukan cuma umatmu yang mendengar, tapi hambamu yang menyampaikan. Kami seringkali ingin bertindak seperti Allah, memastikan segala sesuatu, baru kami bisa aman. Sering merisaukan hal-hal yang di luar kontrol kami. Tuhan ampunilah kami. Kami datang kepadamu, belajar untuk berserah, belajar untuk menyandarkan diri sepenuhnya kepadamu, belajar mempercayai bahwa Engkau mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri, mempercayai bahwa kasih-Mu yang terbesar sudah dibuktikan di kayu salib, dan karena itu kami tidak perlu ragu lagi. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah Roh Kudus supaya kami bisa menaati firman-Mu. Kami bersama-sama menyatukan hati, mendoakan perusahaan-perusahaan yang Tuhan sudah jadikan saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk Eskol, untuk SKS, untuk STM, untuk Rembaka, untuk semua grup bisnis yang lain. Di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Pak Kun, Bu Ida, kami serahkan semua yang lain, pemegang saham, komisaris, semua ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan yang tertinggi sampai karyawan yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan, di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, di tengah krisis ekonomi yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi ini, kami menyerahkan perusahaan-perusahaan ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin perusahaan-perusahaan ini bukan cuma bertahan, tapi berkembang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami, yaitu pelayanan kami di tempat ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolong kami, supaya apapun yang kami lakukan sebagai pelayanan kami kepada-Mu. Kami lakukan untuk Tuhan, kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Bagi-Mu segala hormat, segala kemuliaan, dan segala pujian. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.